Aku membukakan segala hal bagimu sebelum masa itu menimpa bumi ini. Masa apa? Ya. Kita perlu tahu masa apa yang akan datang menimpa bumi. Masa kemurkaan, masa kesukaran, masa kesesakan, masa aniaya besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sangkakala akan terdengar, sampaikanlah, sangkal diri, pikul salib. Kabar berita akan diperdengarkan setiap waktu. Akulah yang memberitahukannya bagimu. Bangun, bangkit, berjuang. Lakukanlah seluruh firman-Ku. Sukacita memenuhi hatimu. Barang siapa memberitakan seluruh firman-Ku juga melakukannya. Aku Tuhan memberkatimu setiap waktu. Akan tetapi barang siapa mengubah firman yang Kuberikan bagi engkau, aku Tuhan memberikan penghakiman yang sepadan dengan perbuatanmu. Sebab aku Tuhan kudus, demikianlah firman-Ku kudus. Satu iota atau satu titik pun tidak akan pernah ditiadakan dari seluruh firman-Ku. Selama belum lenyap langit dan bumi, firman-Ku tidak pernah berubah. Aku membukakan segala hal bagimu sebelum masa itu menimpa bumi ini. Aku sudah memberitahukan seluruh firman-Ku untuk dikuduskan. Maka lakukanlah itu tanpa memihak kepada filsafat bumi ini. Sebab aku tidak pernah membatalkan satu iota dari hukum itu. Karena itu, barang siapa membatalkan satu iota atau satu titik pun dari hukum-Ku, aku Tuhan berfirman, tidak akan pernah memberikan kehidupan yang layak di dalam kerajaan-Ku, supaya firman-Ku digenapi, di mana aku Tuhan tidak akan membiarkan segala pelanggaran sekecil apapun. Maka terimalah apa yang aku firmankan bagimu, lakukanlah itu. Dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap jiwamu, maka akulah yang membela seluruh kehidupanmu. Sangkal diri, pikul salib. Lakukanlah setiap waktu, supaya apabila aku Tuhan menghampiri engkau, aku Tuhan melihatmu kudus oleh firman-Ku dan jiwamu pun diselamatkan. Dalam kehidupan umatku, aku sudah memberitahukan seluruh firman-Ku. Aku selalu mengingatkan untuk melakukan firman-Ku setiap waktu. Namun umatku menjauhi firman-Ku. Demikianlah pesan Elohim bagi kita semua sebagai perenungan bagi kita dalam kehidupan untuk senantiasa melakukan firman yang kudus. Ya. Jadi ini pesan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini untuk mendidik dan mengajar kita dan memberikan kita pengertian, pemahaman akan kudusnya firman Tuhan, ya. Satu iota atau satu titik pun, ya, tidak akan ditiadakan dari segala hukum-hukum Tuhan. Jadi supaya kita berpengertian, supaya kita berpengetahuan, supaya kita tidak binasa. Tuhan tadi juga katakan, Tuhan sudah membukakan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang tertutupi. Telah dibukakan segalanya. Supaya setiap kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, jadi marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dari firman-Nya. Ya. Jangan ada Injil yang lain yang diberitakan
kepadamu dan engkau terima. Ya. Jangan ada Injil yang lain yang mempengaruhi hidupmu. Jangan ada Injil yang lain yang akan mengubah kepercayaan yang telah engkau taruhkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah Injil yang engkau lakukan adalah Injil yang telah disampaikan oleh para rasul. Ya, biarlah Injil yang engkau kerjakan adalah Injil yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita selama dia ada di dalam dunia. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh apa kata dunia. Jangan pernah terpengaruh oleh filsafat dunia yang memisahkan kekudusan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kudus. Firman Tuhan tidak bisa dirubah. Firman Tuhan tidak bisa dinodai kesuciannya, ya. Sebab kitab Yehezkel mencatat, ya. Kemurkaan Tuhan nyata di saat apa? Firman Tuhan diperkosa kesuciannya. Oleh karena itu, mari setiap kita anak-anak Tuhan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan telah katakan, sebab dia adalah Tuhan yang kudus. Firman-Nya kudus dan kekal, ya, tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi tidak ada penyesalan nanti bagi kita. Tuhan, engkau tidak berfirman sehingga kami telah melakukannya. Tuhan telah berfirman. Oleh karena itu yang penting bagi kita adalah hikmat dan kebijaksanaan, ya. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Dengan pembacaan kitab suci. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka jangan lepaskan hidupmu dari pembacaan akan firman Tuhan. Sebab melalui kitab yang telah dianugerahkan bagi kita lah Tuhan berfirman. Semua tertulis di dalamnya. Jadi kalau ada pengajaran di luar daripada apa yang tertulis, maka menjauhlah darinya, ya. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi jangan kita melakukan di luar kitab suci. Sebab inilah Injil yang murni. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Tadi ada sedikit yang mau saya sampaikan dari pesan itu, ya. Nah ini. Aku membukakan segala hal bagimu sebelum masa itu menimpa bumi ini. Masa apa? Ya. Kita perlu tahu. Masa apa yang akan datang menimpa bumi? Masa kemurkaan, masa kesukaran, masa kesesakan, masa aniaya besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Kalau kita teraniaya secara fisik hanya untuk kebenaran itu tidak masalah, ya. Sebab hidup kita adalah hanya untuk Tuhan dan mati bagi kita adalah keuntungan, ya. Nah, jadi dikatakan di sini sebelum masa itu menimpa bumi ini. Masa apa? Masa kesukaran, masa cawan murka. Karena kalau sudah cawan murka yang terjadi, maka seperti apakah bumi kita ini, ya? Oke, tadi sempat terlihatku dan ini juga saya akan memberikan pembelajaran tetap bagi kita supaya mengerti, ya. Saya melihat tadi ada yang mengatakan, ya, nabi-nabi palsu muncul di akhir zaman. Oke, sedikit kita akan mempelajari tentang nabi palsu. Sebelumnya saya sudah jelaskan nabi palsu itu seperti apa, ya. Nah, supaya kita tidak salah pengertian. Seperti apakah yang dikatakan nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu? Di video saya sebelumnya, supaya kita berpengertian juga, ya, bisa dibuka, ada judulnya Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tetapi supaya lebih jelas lagi, ya, siapa nabi palsu? Apakah seorang nabi palsu bisa menyatakan mujizat? Bisa, ya. Nah, tetapi nabi-nabi palsu supaya jelas kita ketahui, yang pasti hidupnya tidak berpaut kepada Tuhan sepenuhnya dan akan menyangkal sang juru selamat, ya. Yang akan menggiring manusia kepada apa? Kesesatan,
Kesesatan itu seperti apa? Menggiring manusia untuk percaya kepada Mesias palsu. Menggiring manusia untuk jauh dari kebenaran firman. Jadi jangan karena kita mendengarkan orang, oh akan terjadi gempa bumi, akan terjadi tsunami, akan terjadi apa segala macam, kita langsung mengklaim itu nabi palsu. No, bukan seperti itu cara. Dan saya pesankan bagi kita semua untuk kita tidak gampang mengatakan hal demikian. Nabi palsu, guru-guru palsu, kalau kita tidak berpengertian, kalau kita tidak memiliki pengenalan dan kita tidak memiliki pengetahuan, ya. Bagaimana kita menuduhkan kepada seseorang dia mencuri kalau dia kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri mencuri? Ya. Nah, jadi jangan kita terikut hanya karena orang katakan demikian, ya, kita pun katakan demikian, ya. Ada pepatah orang Batak yang mengatakan, "Emena masa digaga ursa, ina masa imaniula," katanya, ya kan? Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, emena masak digaga ursa, padi yang masak dimakan sama rusa. Ina masak imanula. Apa yang terjadi ya itu aja. Orang berkata A, ya kita berkata A, seperti itulah ya. Nah, jadi jangan kita terjatuh di dalam ketidakpengetahuan kita. Ingat, nabi palsu dan guru palsu itu mereka tidak akan mengakui kalau dia yang datang lahir ke dalam dunia sebagai anak manusia, mereka tidak akan mengakui itu sebagai apa? Tuhan, ya. Dan lihat juga dari buahnya. Nabi palsu dan guru palsu kita bisa melihat dari buahnya. Kemarin saya jelaskan guru palsu itu apa? Ya. Ya kalau nabi palsu paling jelasnya bisa dikatakan ya dukun lah ya. Ya. Dia bisa mendengar ini kamu begini-begini ya, tapi menyuruh orang nanti antarkan ayam putih kamu pergi ke gunung sini, ya kan? Ya ini bisa nabi palsu, ya. Karena apa? Dia merampas anak-anak Tuhan, merampas kepercayaan anak-anak Tuhan supaya berpaling dari Tuhan. Yang seperti itu nabi palsu, ya. Mereka bisa menyembuhkan, bisa. Banyak enggak penyakit yang disembuhkan oleh dukun-dukun? Banyak, ya. Nah, tetapi apa? Mujizat-mujizat palsu. Kenapa dikatakan mujizat palsu? Karena dengan sembuhnya mereka dari sakit penyakit itu hanya akan membuat mereka percaya oleh apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang seperti inilah kepalsuan itu, ya. Nah, bahkan luar biasanya banyak lagi mereka menyampaikan firman Tuhan, ya. Membaca Alkitab, tetapi mereka membawa kepada sesuatu yang merupakan ritual-ritual yang jauh daripada apa yang firman ajarkan. Jadi sekalipun itu mereka membaca Alkitab atau memimpin doa, tapi kalau mengajarkan hal-hal yang di luar konteks daripada firman Tuhan, yang seperti ini yang katanya nabi palsu. Tetapi kalau seseorang tersebut mengajarkan kepada kebenaran dan dia berada dalam kebenaran itu, ya, menuntun orang kepada firman Tuhan dan hidupnya pun bersekutu di dalam Tuhan, ya, dan memberikan sepenuh hidupnya ke dalam Tuhan, jangan kita katakan nabi palsu. Hanya karena apa? Sebentar-sebentar seseorang tersebut Tuhan pakai untuk memberitakan nubuat. Karena nubuat itu atau memberitahukan hal-hal yang akan datang itu hanya untuk membangun iman orang-orang percaya, membangkitkan iman orang-orang percaya. Nah, guru-guru palsu siapa? Oke, mereka mengatakan mereka sebagai gembala. Memang benar pemberita firman Tuhan, tetapi mereka palsu karena apa? Mereka tidak pelaku. Ya, satu contoh nih. Ini kebanyakan yang terjadi dalam gereja-gereja, ya. Nah, seorang hamba dia luar biasa untuk mengkhotbahkan hal memberi. Tetapi giliran dia sendiri untuk memberi sulit untuk dipraktekkan dalam hidupnya. Nah, yang seperti inilah yang pantas dikatakan sebagai guru palsu. Karena dia mengajarkan memberi, tetapi dia sendiri tidak memberi. Dia mengajarkan mengampuni, tetapi dia sendiri tidak mengampuni. Yang ini jelas palsu, ya. Nah, jadi bisa paham ya.
Jadi kalau hanya karena kata orang kita bisa mengklaim seorang nabi palsu, guru palsu, no, jangan pernah terlibat akan apa yang tidak kita ketahui. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini jangan asik dengan omongan-omongan di luar sana, tetapi jangan disibukkan dengan segala sesuatu apa yang berasal daripada luar yang tidak membangun hidup kita. Tetapi mari sibukkan diri kita dengan apa? Bagaimana kita mempersiapkan hari yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Sekarang kita tinggal melihat sudah berapa persenkah kesiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Sudah berapa persenkah kesiapan kita akan hari yang telah dijanjikannya? Apakah jikalau hari ini Tuhan datang, atau waktu Tuhan datang dalam hidup kita, kita sudah 100% bisa masuk ke dalam kerajaannya? Nah, ini saja. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara sorga dan berjuanglah, bertandinglah dalam iman untuk memasuki kerajaan sorga. Ya, jangan berlomba-lomba menyendengkan telinga hanya untuk apa kata orang. Jangan berlomba-lomba menyendengkan telinga untuk apa menggosip, ya, membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Karena sering kali kita melihat selumbar di mata saudara kita, namun balok di mata sendiri kita tidak selidiki. Mari di sini saya mau mengajarkan kita, ya. Selidiki dulu hidup kita. Kalau masih ada celah dalam diri kita, jangan sekali-sekali untuk menyingkapkan kesalahan saudaramu, ya. Jangan sekali-sekali untuk membicarakan apa yang kurang dari saudaramu. Selidiki dulu. Kalau saudaramu perampok dan engkau pemarah, ya, engkau mengatakan, oh dia perampok, tanpa engkau sadari engkau sendiri pemarah. Karena dengan marah saja, firman Tuhan mencatat, kita telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Artinya, dengan marah saja, maka segala apa yang baik yang pernah kita perbuat itu sudah batal. Jadi jangan karena kita melihat merampok itu sesuatu yang sangat besar gitu ya, sehingga kita menuduhkan dia tanpa kita sadari, ya. Tangan kita satu menunjuk dia, 4 menunjuk kita sendiri, ya. Nah, jadi mari saudara-saudara, lihat zaman ini, lihat keadaan bumi. Jangan lihat orang-orang di hadapanmu, jangan lihat saudara-saudaramu dengan segala kekurangan-kekurangan mereka, namun selidiki hidupmu. Apakah masih ada sampah? Sampah ini jenisnya banyak yang akan bisa membusukkan tulang, yang akan bisa menjadikan tubuhmu menjadi bangkai. Ini yang harus diselidiki. Tersinggung saja bisa menjadi bangkai yang akan menggerogoti dan membusukkan tulang saudara. Tersinggung saja. Jadi nggak usah kita melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan orang lain di hadapan kita. Oh dia begini tanpa kita selidiki. Ya. Kecuali saudara punya beban untuk mendoakan orang yang memiliki kesalahan di hadapanmu, ya. Mari doakan. Cukup sharing satu contoh, ini saudara seiman, ya. Nah, ini si bapak ini dia begini. Mari kita doakan, ya, supaya dia kembali kepada Tuhan. Mari kita doakan supaya apinya benar-benar kembali. Nah, seperti itu, ya. Jadi mari kita belajar untuk mengerjakan keselamatan. Itu tugas kita sebenarnya. Di saat Tuhan telah datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, ya, setelah dia kembali, apa yang diperintahkan bagi kita supaya kita mengerjakan keselamatan, ya. Jangan kita sibuk dengan orang lain sementara orang tersebut mengerjakan keselamatannya, tetapi kita sibuk mencari-cari kesalahannya. Apa bedanya kita dengan orang Farisi, ya, yang hanya mencari-cari kesalahan? Haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di sini, ya, jangan pernah bosan untuk mendengar, karena bolak-balik nanti Tuhan akan singgung itu. Setiap kita beribadah, itu saja nanti yang akan Tuhan bereskan dari hidup kita. Kenapa? Setiap hari Tuhan menemukan dosa itu ada di dalam kita, ya, di seluruh bumi.
ketersinggungan, kemarahan, kekecewaan, kekesalan, kepahitan ya. Kebencian, ini aja. Sangat marak memenuhi bumi. Keserakahan, kesombongan, iri hati, dengki sangat marak. Dan semua ini sama dengan apa? Penyembahan berhala. Jadi jangan kita melihat orang, kalau satu contoh dia menyembah berhala, dengan hebatnya kita katakan, oh dia masih menyembah berhala, dia masih pergi ke sana, ada cincinnya berisi segala macam ya. Sementara kita tidak sadar dengan kebencian, kegeraman, hawa nafsu yang masih berkecamuk di dalam tubuh, itu sama dengan apa? Penyembah berhala. Jadi sama dengan mereka yang pergi ke Gunung Kawi. Jadi coba selidiki hati kita masing-masing. Apakah ada perbedaan saudara dengan mereka yang pergi menyembah bebatuan, menyembah pohon, menyembah jalan-jalan segala macam ya? Saya heran dengan penyembah-penyembah yang demikian. Jadi supaya bertobat dan kita doakan supaya saudara-saudara kita juga tidak membuat patung pahatan yang akan mengangkat ke kuil dan mereka akan menyembahnya ya. Banyak gak seperti ini? Sangat banyak. Dan itulah kejatuhan-kejatuhan dari bangsa Israel yang bahkan sebenarnya sampai saat ini masih berjalan. Mereka memahat batu, mereka memahat kayu ya, yang membuat rupanya seperti lelaki yang molek rupanya dan menaruhkannya di dalam kuil untuk disembah dan dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana? Ya, ini yang perlu kita doakan. Saya pernah ke satu wilayah tempat wisata di Indonesia ini ya. Mungkin kalau saya sampaikan banyak kontroversi ya. Di mana-mana saya melihat sesajen-sesajen ya. Di batu besar saya melihat sesajen, di tiang listrik, di pohon besar, di jembatan, semua. Herannya saya, kok ada rokok? Ya. Nah, apa seperti ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Jadi itulah yang menjadi topik doa kita. Bagaimana supaya saudara-saudara kita diselamatkan? Jangan berkerumun dan berkelompok hanya untuk menggosip, ya. Jauhkan diri dari penggosipan, ya. Kalau saudara kita berbuat curang, maka nasihati. Sebab firman Tuhan berkata ya, kita harus menegur kesalahan orang yang tadinya dia hidup di dalam kebenaran namun dia berbuat curang. Supaya apa? Kiranya dia mendengarkan teguran itu dan dia bertobat, maka ia akan selamat. Jadi kalau ada saudara kita yang katanya sudah mengenal Tuhan namun melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka tegur dia empat mata. Ya, jangan permalukan. Bagian kita bukan untuk mempermalukan. Tuhan saja tidak pernah mempermalukan umatnya. Jelas Tuhan tahu bagaimana anak-anaknya di dalam bumi ini. Namun adakah Tuhan mempermalukan anak-anaknya? Tidak. Ya, jadi bukan bagian kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Selama engkau ada dan menompang di dalam bumi ini, yang menjadi bagian kita adalah apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Selebihnya jangan lakukan. Ya. Supaya apa? Supaya kita tahan uji. Supaya kita selalu bertekun di dalam doa. Ya. Supaya di saat dia datang, engkau dan saya didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Haleluya. Kita masuk ke dalam tema yang Roh Kudus berikan hari ini bagi kita. Ini judulnya ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Di sini terlebih dahulu saya mau menjelaskan bagi kita tentang siapa Israel yang Tuhan maksud. Nah, di sini seringkali banyak orang yang salah paham tentang pengertian daripada Israel, ya. Sama itu dengan perintah-perintah Tuhan. Selalu dikatakan, itu kan diberikan kepada bangsa Israel, gitu ya. Nah, siapakah Israel? Apakah itu saudara atau saya atau kita semua, ya? Nah, Israel di sini adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Ya.
Nah, saudara dan saya adalah umat yang Tuhan telah bawa keluar dari masa perbudakan akan dosa. Jadi Israel itu adalah umat Tuhan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Israel di hadapan Tuhan, ya. Jadi ancaman terhadap Israel ini adalah ancaman terhadap kita sendiri yang sudah hidup di dalam hukum Tuhan, yang sudah hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin apa di sini yang dikatakan, ya? Nah, pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa Israel ke dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang mengatur rakyat, yang membawa rakyat untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itulah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ya. Tetapi di sini dikatakan ancaman terhadap Israel. Ancaman terhadap umat manusia yang sudah mengenal Tuhan serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam. Para imam inilah yang disebut sebagai pemimpin, ya. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Siapa di sini keluarga raja? Saudara dan saya adalah keluarga raja, ya. Orang-orang yang ditebus dari perbudakan akan dosa adalah keluarga raja, ya. Namun walaupun keluarga raja masih ada ancaman ternyata, ya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Wow, penghukuman ini katanya mengenai kita, mengenai umat Israel, mengenai umat yang sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Mispa, Tabor, ya. Sitim tadi saya ada catat, ya. Sitim itu perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Nah, namun di tempat inilah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya. Jelas kita tahu Mispa dan Tabor itu adalah penyembah berhala. Nah, sekali lagi saya baca. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, ya. Jadi Tuhan akan menghajar orang-orang yang jatuh dalam apa? Penyembah berhala. Nah, ini kenapa Tuhan bawa sekarang kita ke ayat ini? Apakah ini sudah terjadi atau yang akan datang? Nah, di dalam kejadiannya bangsa Israel dahulu ini telah terjadi. Namun ini jugalah yang akan terjadi sebagai penghakiman yang akan dinyatakan kepada siapa? Orang-orang yang memberontak kepada kebenaran akan firman Tuhan, ya. Menyembah berhala itu bukan meski ada patung di depannya dan disembah, ya. Ini sekarang manusia sedang digiring ke dalam penyembahan berhala, ya. Di mana dikatakan orang-orang akan tunduk kepada patung itu dan akan menyembah patung itu. Patung yang dikatakan seperti apa? Ini ada hubungannya dengan tanda bilangan 666, ya. Nah, coba lihat, zaman ini semakin sulit
atau semakin tenang dalam segala hal, ya. Kalau saudara melihat dan mengenal, ini kita sudah digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan, ya. Jadi kita jangan ketinggalan akan berita-berita dunia. Kita harus melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di muka bumi, perkembangan pasar, perkembangan perekonomian, ya. Nah, ini kita harus pahami. Pemerintahan, perekonomian, ya, medis, satu lagi pasar dunia. Ini akan dikuasai oleh mereka. Dan banyak nantinya orang yang akan tunduk akan semua ini. Tunduk karena apa? Sulit untuk berjuang. Ya, tanpa diketahui. Melalui itu semualah tanda bilangan itu dinyatakan, ya. Simulasi saja sudah banyak yang gagal, saudara. Simulasinya apa? Saya sudah pernah jelaskan, ya, di video sebelumnya. Simulasi telah dimulai dengan penerapan di mana kita dibatasi untuk melakukan apapun untuk mendapatkan segala sesuatu tanpa menerima sesuatu bahkan yang kita tidak ketahui itu apa. Nah, itu masih simulasi dan banyak orang yang terjerat di dalamnya. Banyak orang yang akhirnya jatuh. Masih simulasi saja sudah jatuh, habis gimana, Bu? Gak bisa pergi keluar kota. Nah, sekarang udah bisa. Sabar, intinya sabar dalam segala perintah, ya. Nah, gak bisa, Bu, kerja. Gak bisa, Bu, kemana-mana. Itu masih tidak bisa bekerja dan tidak bisa kemana-mana. Di situ saja kita sudah tidak kuat. Di situ saja kita sudah tidak tahan. Bagaimana kelak di sesuatu yang menjadi kenyataannya, ya, di mana di sanalah nanti manusia akan digiring untuk menyembah patung itu dan tunduk kepada patung itu hanya karena perkara apa? Perut. Ini kita masih bisa membeli dan menjual. Karena yang sesungguhnya kita akan digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan itu. Sebab tidak seorang pun bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan itu. Jadi kalau saudara hanya memikirkan perkara perut saja, mencari-cari, mensoalkan makan dan minum, ya, itu kan hanya dicari-cari siapa? Orang yang tidak mengenal Elohim. Karena kalau kita mengenal Elohim, maka kita tidak akan pernah terjerat dengan apa yang katanya bukan perintah Tuhan, ya. Jadi supaya kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, jangan terjerat nantinya, ya. Makanya dari sekarang bijaksanalah, berpengertian. Jadi nanti di saat tidak bisa membeli dan menjual, apakah saudara akan menyerahkan diri? Nah, jadi oleh karena itu janganlah engkau diatur oleh berhala dunia. Janganlah engkau diatur oleh mamon, ya. Bukan saya katakan engkau jauhkan dirimu dari uang, tetapi engkaulah yang harus mengontrolnya. Mencukupkan hidupmu dengan apa yang ada padamu, ya. Supaya nanti kamu tidak disusahkan, engkau tidak disusahkan di saat peraturan tidak bisa membeli dan menjual dinyatakan, ya. Jadi latih diri saudara dari hari ini untuk bisa bertahan, untuk bisa berjuang di saat masa itu akan tiba, ya. Nah, jangan sampai menyembah berhala itu. Jadi menyembah bukan berarti jadi sujud ada patung nanti di depan saudara disuruh sujud menyembahnya, bukan.
tunduk kepada patung itu artinya tunduk kepada segala peraturan yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Karena kelak nanti kita tidak bisa membeli dan menjual. Jadi kalau saudara tunduk di dalamnya, maka saudara telah menyembah patung tersebut. Kalau saudara tidak mampu untuk tidak membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya, maka dengan sendirinya di saat saudara menerima itu, saudara telah tunduk dan menyembah patung tersebut, ya. Patung itu berbicara apa? Kekuasaan. Jadi mari kita untuk mengenal segala keadaan, ya, makanya bijaksana. Oke, kita akan lanjut. Ayat yang ketiga, ini Hosea pasal yang kelima. Tadi aku kayaknya nggak bilang ya. Hosea pasal yang kelima, ayat 1 sampai ke 7. Aduh, mohon maaf. Berarti tadi saudara sudah bingung ya. Saya baca di mana ya, mohon maaf. Oke, ini sudah tua kayaknya. Haleluya ya. Hosea pasal yang kelima, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Siapa Efraim? Anak daripada Yusuf. Bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Ya. Tetapi pada akhirnya apa? Mereka jauh daripada Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala sama dengan Yehuda. Ya. Jadi kegeraman hati Tuhan kepada Efraim dan Yehuda sangat besar. Dosa-dosa mereka sangat besar di hadapan Tuhan. Mereka katakan mereka kenal Tuhan. Mereka katakan mereka tunduk kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka mendukakan hati Tuhan. Jadi jangan suam-suam kuku di hadapan Tuhan ya. Kalau percaya Tuhan sepenuhnya. Jangan mendua hati. Tiba-tiba nanti datang peramal yang bisa melihat katanya garis tangan, saudara langsung kasih garis tangan. Walah. Ya. Ini namanya tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan, tetapi percaya kepada ahli nujum. Ya. Jadi jangan pernah percaya dengan yang namanya peramal, paranormal ya. Kalau ada saudara kita yang bernubuat, itu bukan peramal. Itu bukan meramalkan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, sampaikan kepada seluruh bumi. Satu contoh, ya, ini Jakarta akan digoncang. Ya, Bangka Belitung akan digoncang. Jadi hanya menyampaikan, jadi bukan ramal-ramalan. Ya. Nah, bahkan kita berharap untuk tidak terjadi dengan apa? Datang bersujud dan berdoa. Jangan harapkan itu terjadi. Nah, kita lihat aja. Kalau nggak terjadi berarti nabi palsu. Bukan seperti itu. Ya, terlalu terlalu pendek pemikiran kita kalau seperti itu ya. Nah, karena kalau berbicara nubuat ratusan tahun pun bisa itu terjadi. Kalau terjadi setelah ratusan tahun, si penubuat dan kita yang mendengarkan pun sudah mati, ya kan? Nah, gimana kita tahu? Ya sementara itu setelah sekian ratus tahun terjadi. Padahal kita yang menyangkalnya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hati-hati ya. Jadi Tuhan katakan kalau Tuhan mengenal Efraim, ya. Dan Israel telah menajiskan diri. Coba kita ingat bagaimana Israel waktu Tuhan bawa keluar dari bangsa Mesir, tanah Mesir ya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Tiang awan, tiang api, roti manna, ya. Burung, semua Tuhan sediakan. Bahkan kain mereka 40 tahun tidak rusak. Itu semua karena apa? Karena mereka pintarkah menjaga kain? Atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Sebab sesungguhnya ya, secara ilmu pengetahuan lah dulu kita berjalan. Itu mereka berjalan di padang gurun. Pasti ada keringat, ya kan? Nah, garam dan asam itu sudah akan merusak kain. Tetapi 40 tahun kain mereka tidak dirusakkan. Luar biasa Tuhan kan?
menyertai hidup mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Mereka tetap berzinah di hadapan Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Coba. Saudara renungkan dalam diri saudara sendiri. Tuhan sudah memberikan saudara nafas. Nah itu karya terbesar, karya nyata lah dulu. Yang kita lihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba kalau Tuhan tidak memberikan saudara nafas, gimana? Nah, tetapi seringkali manusia tidak menyadari karya itu. Sehingga apa? Dengan seenaknya hidup. Menyepelekan pengorbanan yang Tuhan telah berikan. Ya. Tidak mengucap syukur. Alangkah degilnya hati umat manusia di hadapan Tuhan. Namun luar biasanya, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia adalah kasih dan setia. Makanya sampai detik ini saudara dan saya masih Tuhan izinkan berada dalam bumi. Dan bumi ini masih berjalan. Karena Tuhan hari demi hari mencari dan mencari cahaya di dalam kegelapan. Karena dunia ini, bumi ini telah gelap. Dan Tuhan mencari cahaya itu. Cahaya itu adalah siapa? Anak-anaknya yang berseru-seru di dalam namanya. Yang melakukan kehendaknya setiap hari. Pengkhotbah pasal 4. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin, tetapi berhikmat daripada seorang raja tua, tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah pasal 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah,
Janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah pasal 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia,
yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Pengkhotbah pasal 7. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalil. Yang berbahagia ialah mereka
yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.